161. Penerjemah, Rainbow Turtle. Aku akan mati dan surga akan dihancurkan. Setelah Kim Dokja pergi, Reinhardt melihat ke bawah bukit dengan ekspresi kosong. Dia tertawa ketika pertama kali mendengar kata-kata itu. Namun, dia harus berhenti tertawa ketika ekspresi Kim Dokja tidak berubah. Reinhardt kesal. Kim Dokja mungkin sebuah rasi bintang tetapi ini melewati batas. Dia bukan yang terkuat di Starstream hanya karena dia adalah rasi bintang. Bukan hal yang aneh bagi 72 Raja Iblis untuk melahap rasi bintang yang masih muda di Starstream. Selain itu, Kim Dokja hanya setengah konstelasi. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, memperingatkan Anda untuk tidak mengabaikan kata-kata Kim Dokja. Itu sebabnya Reinhardt terkejut ketika Abyssal Black Flame Dragon keluar untuk membela Kim Dokja. Siapakah Abyssal Black Flame Dragon? Dia adalah yang paling terkenal dari sistem kejahatan absolut yang bahkan 72 Raja Iblis tidak ingin terlibat. Reinhardt melihat pemandangan di bawah bukit dan secara alami menjadi gugup. Jadi, dia bertindak seolah-olah tidak. Surga tidak akan binasa. Reinhardt sudah tua tapi masih hidup. Dia telah mengawasi tempat ini sendirian selama 700 tahun. Dengan demikian, tempat ini akan baik-baik saja di masa depan. Skenario ini mungkin penuh dengan orang beracun tetapi dia tidak akan kalah jika dia bertarung di surga. Sebaliknya, hal yang berbahaya. Kim Dokja belum tahu seberapa mengerikan cerita yang memasuki Dark Castle. Buah busuk dari gerakan abadi jatuh dan Reinhardt menghilang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika pertempuran terjadi di tempat tetapi untungnya, Reinhardt tidak menyerang. Jelas surga akan terbalik jika kita bertarung di sini. Tentu saja, saya tidak punya niat untuk bertarung. Segalanya akan lebih lancar jika saya mengalahkan Reinhardt di sini, tetapi saya akan rusak parah dan inkarnasi Firdaus akan mengembangkan dendam terhadap saya. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika Firdaus runtuh, itu pasti karena amarah Firdaus itu sendiri, bukan musuh eksternal. Inkarnasi akan berakhir dalam kesulitan yang sama jika saya bertindak tanpa mengungkapkan apa yang salah. Petik 2. Sudah berakhir. Iya. Jung Hwon menungguku di bawah bukit. Dia masih memiliki ekspresi yang tidak jelas. Mungkin dia bergumul dengan kesetiaannya kepada saya dan kenyamanan surga. Saya memutuskan untuk menghilangkan sedikit kekhawatirannya. Hwon Si, apakah Anda ingin berbelanja sebentar? Petik 2. Kami berjalan di sepanjang jalan. Kebisingan datang dari distrik perbelanjaan yang ramai. Petik 2. Sudah lama sejak aku berjalan seperti ini. Saya juga. Saat keheningan yang canggung berlanjut, Jung Hwon memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Apakah kamu punya pertanyaan untukku? Apa yang kamu ingin aku tanyakan? Saya tahu apa yang dia ingin saya tanyakan. Namun, ada beberapa hal yang tidak saya tanyakan karena saya sudah tahu jawabannya. Warna kesukaanku atau makanan favoritku, jawab Jung Hwon. Itu adalah pertanyaan yang tidak akan ditanyakan bahkan dalam Kencan Buta. Petik 2. Apakah Dokja si Kencan Buta? Saya mengabaikan sedikit kesombongan saya dan bertanya, apakah Anda mengabaikan saya? Tidak, sepertinya bukan gaya Dokja si. Saya merasa Anda ingin pertemuan yang menentukan. Petik 2. Aku merasa seperti tersengat. Bahkan, saya belum pernah Kencan Buta. Jung Hwon terus berbicara. Kami belum pernah membicarakan masa lalu kami sebelumnya. Apakah kamu tidak penasaran? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Bagaimana kamu hidup sebelum dan di mana kamu pergi ke sekolah? Aku diam-diam mendengarkannya. Apa nomor teleponmu dan di mana kamu tinggal? Tambahan. Pemandangan berlalu dan suara Jung Hwon secara bertahap mereda. Ketika dia berbicara, dia pasti sudah menemukannya. Mungkin sudah terlalu lama untuk menceritakan kisah seperti itu. Daerah yang dia tinggali akan hancur dan mereka yang mengingat sejarahnya mungkin tidak akan hidup. Hal-hal ini terjadi pada kami hanya dalam beberapa bulan. Jung Hwon terdiam untuk waktu yang lama sebelum bertanya-tanya, bahkan jika kita kembali. Itu tidak akan menjadi Seoul yang sama, kan? Tidak akan. Pada akhir skenario ke-10, Seoul Dome akan rusak dan inkarnasi dibebaskan. Namun, ini hanyalah awal dari neraka yang lain. Itu berarti skenario yang terbatas pada kubah ibu kota akan meluas ke seluruh dunia. Lalu, mengapa kita harus melanjutkan skenario? Tak satu pun dari hal-hal yang kami tahu masih tersisa. Tidak ada jalan untuk kembali. Petik 2. Inilah sebabnya dia ingin tinggal di Firdaus. Wanita dari stasiun Gemho, Kitping Kim Yongpal. Surga adalah tempat di mana orang hilang datang. Kepala Jung Hwon digantung. Aku membuka mulutku sementara sengaja tidak menatap wajahnya. Hwon Si adalah pedang yang bagus. Suara napas kecil bisa didengar. Kamu lebih tenang di depan api daripada kita. Secara khusus, Anda sensitif terhadap tirani yang kuat. Petik 2. Perlahan-lahan saya memulai kisah yang saya tahu. Hanya karena Jung Hwon tidak muncul dalam novel asli bukan berarti saya tidak mengenalnya. Itu membuat saya bekerja lebih keras untuk membacanya. Kamu selalu bertengkar di kepala pesta dan tidak pernah mengeluh tentang betapa sulitnya itu. Jung Hwon mendengarkan saya dengan mulut tertutup. Saya terus berbicara, Anda tidak memberitahu siapapun ketika Anda terluka dan bahkan jika ada sesuatu yang mencurigakan, Anda memilih untuk percaya pada orang itu.
Saya memikirkan Jung Hee-won. Jung Hee-won yang mempercayaiku meskipun aku curiga. Jung Hee-won yang bertarung untukku di stasiun Gemho. Anda mungkin tidak mempercayai manusia lebih dari orang lain, tetapi Anda sebenarnya dipenuhi dengan kasih sayang. Anda adalah orang pertama yang berlari ketika pesta kami dalam bahaya. Petik 2. Jung Hee-won adalah orang yang mati-matian mencari pesta ketika para Dokkaebi memisahkan mereka. Jung Hee-won selalu bercanda, tetapi dia berhati-hati untuk memastikan kami tidak akan tersinggung dengan lelucon kecil. Petik 2. Jika begitu, tidakkah aku tahu sedikit tentang Jung Hee-won si? Kepala Jung Hee-won tetap menunduk ketika dia berbicara, aku tidak seperti itu. Ini Jung Hee-won yang kulihat. Jung Hee-won dengan hati-hati menghindari tatapanku. Tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa Dokja si akan bagus dalam Kencan Buta. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Petik 2. Jung Hee-won menatapku dan tersenyum tipis, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu bukan saat di mana dia harus tersenyum. Ini adalah Jung Hee-won si yang saya lihat karena Anda melanjutkan skenarionya. Bibir Jung Hee-won, yang setengah terbuka, berhenti. Itu sebabnya aku percaya kamu harus melanjutkan skenario. Tidak ada tempat bagi kami untuk kembali. Mungkin tidak ada tempat untuk kita tinggal. Meski begitu, setidaknya ceritanya berlanjut. Selama cerita berlanjut, ada lebih banyak hal yang hampir tidak bisa kita lihat. Jung Hee-won dengan hati-hati membuka mulutnya. Petik 2. Aku tidak mengerti karena itu terlalu sulit. Saya katakan sebelumnya, saya tidak berhasil di sekolah. Petik 2. Aku tidak mengatakan ini dengan harapan Hee-won si akan bertindak. Hee-won si harus hidup sesuai dengan caramu sendiri. Petik 2. Saya membuka bursa sambil berbicara. Barang yang Anda pesan akan dibuat telah tiba. Waktunya tepat. Barang yang saya kirim untuk diproduksi telah datang. Itu dibuat dari tulang naga api, hati iblis dan inti beberapa monster. Itu adalah item yang hanya bisa digunakan Jung Hee-won. Dalam novel asli, hanya 3 hakim asli yang dapat menggunakan item tersebut. Saya membayar 100.000 koin untuk diproduksi dan menerima item. Kamu telah memberikan pedang penghakiman kepada Jung Hee-won. Jung Hee-won yang terkejut menerima pedang itu. Ini. Bukankah kita memutuskan untuk pergi berbelanja bersama? Ini hadiah saya. Bukankah pedang lamamu rusak? Petik 2. Aku tidak pantas menerima ini. Perlahan aku menggelengkan kepala. Tidak, hanya Hee-won si yang memenuhi syarat untuk pedang ini. Kim Dokja memiliki kepribadian yang sangat buruk. Apakah Anda benar-benar akan pergi seperti ini? Petik 2. Kami pindah dari surga. Han Suyong terus melihat ke belakang saat dia berbicara. Saya menjawab tanpa melihat ke belakang. Hal-hal di sini sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Jika sesuai dengan novel aslinya, Paradise mungkin akan hancur. Kedamaian dari inkarnasi akan dipatahkan dengan kejam. Haruskah saya menghentikannya? Saya tidak bisa melakukan itu. Skenario ini tidak akan pernah berakhir selama Firdaus ada. Surga bukan untukku untuk terlibat. Ah, kamu menyerahkannya pada aliran asli novel. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Reinhardt terlalu sulit untuk ditangkap sekarang dan aku akan mendapatkan cerita buruk jika aku mengalahkannya. Dia memiliki terlalu banyak pendukung. Petik 2. Cerita tidak hanya memiliki efek yang baik. Beberapa cerita akan menyebabkan kekuatan Anda menurun. Han Suyong tahu ini dan menggigit bibirnya. Yah, memang seperti ini. Lalu bagaimana dengan kondisi mental para sahabat yang tertinggal? Petik 2. Mereka harus istirahat. Apa? Beristirahat. Katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu tidak benar-benar marah? Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik tetapi mereka jatuh cinta pada iblis yang mereka temui untuk pertama kalinya. Khususnya, Jung Hee-won. Petik 2. Petik 2. Jung Hee-won layak mendapatkannya. Sejauh ini sulit baginya. Petik 2. Han Suyong mendengus. Jangan membuatku tertawa. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Surga akan segera binasa. Dia menerima pedang dan menyukaimu tanpa tahu apa-apa. Petik 2. Dia memilihnya sendiri jadi dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kamu iblis. Beberapa luka menghancurkan kami tetapi beberapa membuat kami lebih kuat. Mau bagaimana lagi, bahkan jika aku dipanggil setan. Ini adalah jalanku. Han Suyong menggerutu untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berkata. Omong-omong, Kim Dokja. Mengapa? Mengapa kamu membawaku? Kamu akan membantuku. Han Suyong menggigit bibirnya dan tiba-tiba memanggil klonnya. Wajah mereka sepertinya mirip denganku. Ini mengingatkan saya bahwa dia bisa mengubah wajah klonnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Latihan. Itu lebih seperti serangan satu sisi daripada pelatihan. Lebih jauh, dia fokus untuk memukul tempat yang sangat menyakitkan. Han Suyong memukuli saya untuk waktu yang lama sebelum bertanya, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Aku akan menyisihkan skenario selama 3 atau 4 hari dan mengumpulkan cerita sambil mencari potongan tersembunyi. Han Suyong tersenyum pada kata-kata, potongan tersembunyi. Mengapa? Bukankah kamu tipe yang harus fokus pada skenario utama? Petik 2. Kali ini aku akan menyerahkannya kepada orang lain. Sangat sulit bagi saya untuk melakukannya sendiri sampai sekarang. Petik 2.
Ketika saya memikirkannya, saya berusaha terlalu keras untuk melakukannya sendiri. Si brengsek Yo Jong Hyuk tampaknya bekerja keras tetapi dia tidak membantu pada saat-saat penting. Itu akan berakhir di bencana banjir atau tanah perdamaian jika aku tidak membantu. Ketika saya sedang bekerja keras pada skenario, dia berkeliling menemukan potongan-potongan tersembunyi. Dengan demikian, sudah waktunya baginya untuk bekerja dengan baik. Saya tersenyum dan berkata, kami sekarang akan berpura-pura menjadi regresor.